Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afan Muhaimin, asal dari Sumatera Utara. Saya adalah relawan mengajar dari rumah MDP 8008, nomor urut 1525. Saya adalah mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Batubara, Sumatera Utara. Prodi atau jurusan yang saya ambil saat ini adalah Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, semester 3. Yang kedua, setelah saya mengenalkan diri, saya akan memberi alasan atau latar belakang saya mengikuti program belajar dari rumah ini. Saat ini kita ataupun dunia sedang menghadapi yang dinamakan sebuah wabah penyakit, yaitu virus corona atau COVID-19. Kita di sini sama-sama susah menghadapi virus ini. Pemerintahan Indonesia mengambil kebijakan social distancing, yaitu keterbatasan aktivitas masyarakat Indonesia tidak bisa dilakukan seperti biasanya, di mana kita bisa bertatap muka, berkumpul, nongkrong, dimanapun kita bisa. Tapi setelah datangnya sebuah virus ini, itu tidak bisa kita lakukan lagi. Sehingga perekonomian Indonesia saat ini sangat menurun. Yang kita bahas adalah di bidang pendidikan. Pemerintah mengambil kebijakan melakukan program daring atau belajar dari rumah. Belajar daring ini adalah peserta didik harus bisa menggunakan aplikasi Zoom dan aplikasi WhatsApp. Di mana aplikasi tersebut kita harus menggunakan yang dinamakan Android atau HP Android, sehingga program tersebut tidaklah efektif. Mengapa program tersebut saya bilang tidak efektif? Karena banyaknya masyarakat ketertinggalan oleh kecanggihan teknologi saat ini. Banyaknya masyarakat yang belum tahu menggunakan HP Android tersebut. Yang kedua adalah keterbatasan sarana dan prasarana. Yang ketiga, jaringan internet. Di mana tempat saya tinggal ini, khususnya di Batubara, Sumatera Utara, jaringan internet tidaklah mudah didapatkan seperti di kota-kota besar atau kota-kota yang sudah berkembang. Sehingga proses belajar tersebut tidak bisa kami lakukan dengan mudah, khususnya di sekolah dasar, menengah, ataupun atas. Apalagi kami sebagai mahasiswa tidak bisa kalau jaringan tersebut tidak ada. Yang keempat adalah biaya, di mana program daring tersebut menggunakan biaya, yaitu kita harus membeli paket data, di mana paket data tersebut kita tahu harganya tidaklah murah, menggunakan paket data yang banyak sehingga memerlukan uang juga yang banyak. Selain dampak pertama, dampak selanjutnya adalah peserta didik terbebani oleh banyaknya tugas yang mereka terima dari guru, sehingga timbulnya jenuh terhadap peserta didik untuk belajar. Belajar tatap muka secara langsung saja belum tentu siswa mudah untuk memahami pelajaran yang diberikan oleh guru, apalagi belajar daring ataupun online ini. Disinilah saya sebagai mahasiswa sudah seharusnya membantu peserta didik supaya tidak ketertinggalan pelajaran. Di mana kita sebagai mahasiswa harus memiliki fungsi dan peran dalam kondisi apapun, termasuk kondisi dampak dari virus corona ini. Sehingga corona ini tidak bisa menghambat kualitas kita sebagai mahasiswa. Yang saya ajarkan kepada peserta didik adalah
pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan yang paling utama adalah pelajaran agama Islam. Mengapa saya utamakan pelajaran agama Islam? Karena itu merupakan basic yang saya ambil saat ini sebagai mahasiswa, yaitu prodi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Di sini saya mengutamakan pelajaran agama. Metode yang saya gunakan saat proses pembelajaran yang saya berikan kepada peserta didik adalah metode ceramah. Di metode ceramah ini saya menjelaskan pertama mengenai pelajaran yang akan saya berikan. Saya jelaskan secara detail supaya mereka mudah memahami. Menggunakan alat peraga dan media yang apa adanya, sehingga mereka tidak bosan kalau saya tidak menggunakan media nantinya. Yang kedua adalah metode tanya jawab. Setelah saya menjelaskan menggunakan metode ceramah, saya akan melakukan proses tanya jawab, di mana peserta didik wajib bertanya kepada saya dan saya wajib bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta didik saya. Yang ketiga adalah metode praktek, di mana metode praktek ini saya lakukan di pelajaran agama Islam, itu melalui praktek sholat, praktek cara ambil wudhu, dan praktek lain sebagainya. Yang keempat adalah tugas. Metode tugas ini setelah proses pelajaran mau selesai, maka akan saya berikan tugas atau PR di rumah, supaya mereka bukan belajar saat saya ada saja, tetapi walaupun saya tidak ada di situ, mereka harus wajib belajar supaya mereka tidak ketertinggalan lagi dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran yang saya berikan, saya tidak lupa menggunakan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintahan Indonesia saat ini, yaitu menggunakan 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan air yang mengalir. Sebelum saya menjadi relawan MDR, banyaknya peserta didik terbuang waktunya hanya untuk bermain, bukan untuk belajar. Masih banyak lagi yang tidak tahu membaca, menulis, menghitung di dalam membagi, menambah, ataupun mengurang. Dan masih banyak lagi yang tidak fasih dalam membaca Al-Quran, tidak tahu dalam mengambil wudhu, tidak tahu dalam melakukan gerak sholat. Setelah saya melakukan menjadi relawan MDR, saya di sini bekerja keras supaya yang tidak mereka tahu itu menjadi tahu. Seperti saya mengajar mereka membaca, walaupun pertama-tama itu sulit membaca, mengeja pertama, kedua itu menulis untuk kelas 1 itu kan perlu tenaga yang ekstra dan kesabaran yang tinggi. Setelah saya bergabung menjadi relawan MDR atau mengajar dari rumah, peserta didik terbantu untuk memenuhi ketertinggalan proses pembelajaran di sekolah. Walaupun pertama-tama saya hanya mendapatkan 3 orang peserta yang mau mengikuti belajar dengan saya. Dengan kesabaran dan keikhlasan, saya terus tingkatkan. Setiap minggunya alhamdulillah terus bertambah sampai detik ini 15 orang peserta. Saya bersyukur bisa bertambah 15 orang tersebut. Sasaran utama saya adalah siswa kelas 1 dan 2 sekolah dasar. Dalam proses mengajar, kita harus sabar menghadapi siswa. Dan hasil dari saya mengajar alhamdulillah sudah mencapai 85%. Dari yang tadinya tidak tahu membaca menjadi tahu, dari yang tidak tahu
menulis menjadi tahu, yang tadinya tidak tahu cara wudhu, alhamdulillah sekarang sudah tahu, yang tadinya belum benar cara gerak sholatnya, alhamdulillah sudah banyak yang tahu, sudah banyak yang bisa menghafal surah-surah pendek dan lain sebagainya. Dan orang tua peserta didik berterima kasih telah ada program ini, dan orang tua peserta didik meminta walaupun corona ini sudah tidak ada nantinya, kita berdoa bersama mudah-mudahan corona ini cepat selesai. Program ini jangan sampai di sini, semoga lanjut sampai seterusnya. Itu permintaan dari orang tua peserta didik, bukan permintaan dari orang tua peserta didik, tapi kita berdoa bersama semoga program ini terus berjalan sampai kapanpun, sehingga membantu peserta didik khususnya masyarakat Indonesia dalam bidang pendidikan. Dan hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu. Maka marilah kita lihat bersama-sama foto-foto sebelum dan sesudah proses saya mengajar di rumah Cikidot.